Saatnya Music Live Chat. Music Live Chat disiarkan di Mataram, Denpasar, dan Singaraja. Santai saja dengan gayamu, nikmati hidup yang kau mengerti. Oh ya, pandangilah wajahmu, tanyakanlah dirimu, dengarlah suara hatimu. Hidup memang harus memilih, namun jangan kau paksa untuk menjalani semua. Santai saja dengan gayamu, nikmati hidup yang kau mengerti. Biar hitam warna rambutmu, hitam bola matamu, tetaplah apa adanya. Tunjukkanlah warna kulitmu, takkan membuat dunia tertawa padamu. Santai saja dengan gayamu,
Music Live Chat. Music Live Chat. Hai teman Pro 2 Music Live Chat. Kali ini Music Live Chat lagi dari RRI Mataram. Kamu juga bisa mendengarkan di Pro 2 RRI Denpasar dan Pro 2 RRI Singaraja. Lihat baju aku udah kuning. Masih sama glow. Aduh, aku lagi. Ini spesial banget karena aku sudah terang benderang warna kuning. Kira-kira bakal ada ngobrol sama siapa ya kalau bajunya warna kuning. Aduh, aku gak mau kalah bersinar karena aku bakal ngobrol sama salah satu band yang kita gak bisa bilang ini band lokal. Karena nggak cuma orang Lombok yang tahu ya, tidak hanya orang Nusa Tenggara Barat, tapi se-Indonesia udah tahu, mungkin udah mancanegara. Karena aku sekarang udah ada bareng Om Tenar, yeay! Wow, ada Om Tenar di sini, ampun. Ini adalah sebuah kehormatan untuk aku anak baru ini. Aduh, halo kakak-kakak. Kita kalau di Pro 2 panggilnya kakak-kakak. Halo Ade. Halo Adi. Aduh, mungkin semuanya udah tahu nih kakak-kakak siapa. Tapi boleh dong kita perkenalkan satu-satu kakak-kakak namanya siapa dan pegang apa di Amtenar. Apa andilnya di dalam Amtenar ini. Mungkin dari kakak yang berbaju hijau, karena kita merah kuning hijau, reggae. Boleh dipakai mic-nya kak? Iya. Halo, saya Didit, lead gitar. Saya Wen, vokal. Saya Igor di bass. Bewok di rhythm. Kalau saya Andi yang membantu abang-abang ini apa namanya? Manage Menghandle ya? Ya, menghandle lah. Oke, Gitu. berarti perannya penting banget di sini. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke, kita udah rame-rame sekarang sama Om Tenar. Ya ampun, ini jujur aku yang sangat deg-degan ya karena bakal ngobrol sama abang-abang legend dari Lombok. Oke, kita perkenalan dulu ya. Kita flashback dulu sama gimana Om Tenar dibangun, didirikan. Aku dengar-dengar kan Om Tenar dari 2007 ya sudah berdiri gitu ya, sudah lahir. Aku aja masih belum fasih ngomong, Om Tenar sudah ada. Kalau bisa diceritakan gimana sih Om Tenar itu mulai lahir gitu? Gimana sejarah Om Tenar? Mungkin anak-anak Gen Z kayak aku nih belum tahu gimana lahirnya, cuma tahu lagu-lagunya doang. Tapi abang-abang mungkin bisa menjelaskan sedikit lah gimana sejarahnya. Baik, seingat saya gitu. Jadi itu perjalanan dari keinginan seorang Bang Haji Mohan ya, Bapak Wali Kota Mataram sekarang. Oke. Beliau itu kepingin punya satu album buat kenang-kenangan sebenarnya. Jadi kami dikumpulin, saya Igor, Bewok, Didit gitu. Dari awal memang kami seperti itu. Kalian bikin satu lagu, sama-sama satu lagu, besok kita rekam, kita jadiin album gitu loh. Nah, akhirnya kami singkat cerita ya kita bikin itu album buat kenang-kenangan aja sebenarnya. Di situ ada 9 lagu, tadinya kita kan pop rock gitu loh. Oke. Alirannya pop rock gitu. Tambah satu aja. Kebetulan ada lagu lama dulu yang saya bikin di kos-kosannya Igor masih di Jogja. Itu lama sekali, 94, tahun 94 gitu. Tambah lagu Lombok I Love You, Gor, inget gak Gor? Kekurangan tuh anunya, refrainnya kan di lagu itu. Igor tambahin refrainnya, ya udah jadi lagu, kita sodorin. Gimana sih orang kita pop rock kok ada reggae kayak gitu Bang Haji kan. Jadi bonus track aja. Udahlah dijadiin bonus track. Nah, itulah perjalanan. Kan toh juga kita mau bikin album itu buat sekedar gitu lah, sekedar buat menjadi apa namanya kenang-kenangan lah. Kita ini punya album. Nah, singkat ceritanya nggak tahu penerimaan masyarakat, pendengar di waktu itu masih lagi apa namanya musik-musik indie di radio-radio kan. Kebantu juga itu Lombok I Love You jadi naik gitu. Oke, berarti dari tahun 2007 tuh awalnya pop rock. Awalnya pop rock. Oh, dulu lagu Albumnya Silaturahmi Cinta tuh karyanya Bang Igor tuh yang jadi ini apa namanya ya, di albumnya itu, judul albumnya. Oke, Silaturahmi Cinta. Puitis sekali judulnya. By the way aku boleh tanya nggak sih ini di luar konteks dulu ya? Pada dukung siapa di Piala Dunia? Saya Portugal. Waduh, Portugal. Kalau kakak Portugal. Aduh, Portugal. Kalau Kak Igor?
Poh Gading tapi udah kalah. Gak ada Poh Gading Kalah dong. tapi. Beda, gak masuk Piala Dunia. Kak Igor gak ikutin? Atau netral, jadi Ya, penonton ikut. netral? Pegang Brazil tapi Udah konyol. pulang. Ya udahlah. Oke, Brazil. Ayo kalau kakak yang berdua gimana? Saya abstain. Oh. Karena tadinya pegang Itali cuman Gak masuk ya? Ya, gak apa-apa. Kalau Kak Andi siapa? Sama di awal kualifikasi jagoin Itali, tapi nggak masuk dia. Jadinya bancel. Jadinya abstain. Oke, ternyata itu ya teman Pro 2 buat yang kepo, Amtenar kebanyakan dukung siapa? Dukung Portugal di Piala Dunia. Bisa didengerin di RR juga. Oke, ini next. Jadi kan ini udah mau 19 tahun berkarya ya ampun. Ini seusia aku ya. Dan aku juga ngerasa kayak kita berarti sudah mendengarkan Amtenar sudah selama itu gitu, selama hampir 20 tahun dan sudah mengeluarkan sekarang udah hampir 7 ya? 10 album ya. Wow, 10 album dan album pertama Silaturahmi Cinta. Kalau aku boleh tahu ada Silaturahmi Cinta, Kau dan Warnamu, Simponi Reggae Rembak, Reggae Indonesia, Oh ya, My King, The Best, apa lagi tuh Kak? Triple album. Oh, triple album. Iya. Oh, ada album religinya. Di triple album itu kita gabung dari 3 album itu menjadi satu. Ada Reggae Ligi, kemudian Sungai Menggugat, sama The Best. Di situ masuk ke situ semua. Oke, tapi totalnya tetap 10. 10. Kalau di ini sih kalau nggak dipisah, kalau nggak digabung ya berarti 13. Oh gitu. Tapi karena ini digabung menjadi satu, 10 jadinya. Oke, karena dia digabung aja ya, tapi totalnya 13. Banyak ya. 19 tahun berkarya udah 13 album sih menurut aku banyak banget sih. Nah ini juga pertanyaan yang aku penasaran banget sebagai Gen Z ya. Dari dulu aku mulai kenal Amtenar itu memang dari lagu Lombok I Love You. Mungkin sama kayak teman Pro 2 yang mendengarkan. Dan Lombok I Love You itu kan bukan hanya tenarnya di Lombok ya. Seingat aku tuh se-Indonesia tahu lagu Lombok I Love You. Gimana sih perasaan abang-abang Amtenar ini waktu tahu lagu Lombok I Love You itu melejit di Indonesia? Seneng aja, bangga gitu punya lagu yang apa namanya. Tadinya kan saya cuman kepingin tuh punya lagu seperti apa almarhum Gesang gitu, Bengawan Solo, seperti Club Project dengan Yogyakartanya gitu loh. Ya alhamdulillah Lombok I Love You bisa diterima, alhamdulillah sekali. Oh. Seneng lah, bahagia gitu. Iya, aku kenal Amtenar sih dari Lombok I Love You ya, dan itu dikenal se-Indonesia tuh aku bangga banget. Nah ini pertanyaan selanjutnya adalah kemarin kan sempat manggung ke Jepang gak sih? Aduh. Alhamdulillah ke Jepang main 3 tempat tuh. Wih, 3 tempat. Bisa di mana aja tuh Kak waktu itu mainnya? Di Gifu, Gifu? di Akihabara, di Chiba, Di Tokyo. di Tokyo tuh. Di Tokyo. Aku lihat banyak banget orang-orang Lombok juga ya, orang Indonesia yang Sama menonton. Indonesia ya. Oke. Sama terakhir di Chiba. Chiba tuh agak pedesaan di Jepang. Tapi gimana penontonnya walaupun di pedesaan tetap ramai kah atau gimana? Ya, panitia dan keluarga-keluarganya karena event perpisahan gitu loh maksudnya. Di Chiba makanya di desa kita mainnya. Oke. Suasana kayak di Sembalun gitu. Balon gitu. Wah enak Persis kayak di dong. Sembalun. Waduh, berasa pulang kampung ya? Berasa, berasa. Karena nyanyinya di Sembalun. Tapi berarti sejak berkarir udah berapa kali manggung di luar negeri? Ya baru ke Jepang itu aja. Wih, tapi langsung 3 tempat ya? Langsung 3 Wih, tempat. keren. Oke, ini juga aku sebagai, apa sih nama fansnya Amtenar? Semeton Amtenar. Semeton Amtenar, berarti sangat-sangat merangkul ya, rame banget juga. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang mau aku tanyain teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal tanya-tanya lagi abang-abang Amtenar ini. Tapi kita dengerin dulu lagu Lombok I Love You yang melewat.
membuatku tenang dan damai. Lombok I love you, manjakan aku dengan alammu. Oh, oh, oh. Lombok I love you, menyatu aku dengan pasir putihmu. Lombok I love you, semai rinduku untuk kembali lagi. Sinar mentari pagi, bangunkanku dari mimpi. Putih rembun putih, bagai mutiara di daun yang hijau. Buih ombak putih menghiasi lautmu, yang birunya bagai hati, seiring sunset tenggelam di pantai. Senyum ramah penghunimu, oh sungguh pulau yang indah, membuatku tenang dan damai. Lombok I love you, manjakan aku dengan alammu. Oh, oh, oh. Lombok I love you, menyatu aku dengan pasir putihmu. Lombok I love you, semai rinduku untuk kembali lagi. Senyum ramah penghunimu, oh sungguh pulau yang indah, membuatku tenang dan damai. Lombok I love you, manjakan aku dengan alammu. Oh, oh, oh. Lombok I love you, menyatu aku dengan pasir putihmu. Lombok I love you, semai rinduku untuk kembali lagi. Lombok I love you, manjakan aku dengan alammu. Oh, oh, oh. Lombok I love you, semai rinduku untuk kembali lagi. Lombok I love you. Masih di Music Live Chat. Yeay, Music Live Chat. Masih sama Am Tenar dan juga Glo di sini. By the way, aku mau mengucapkan selamat juga untuk abang-abang Am Tenar atas albumnya yang baru lahir lagi. Judulnya adalah Rhythm in the Air. Oh my god, ini keren banget ya. Akhirnya melahirkan karya-karya baru lagi. Aku mau bertanya kepada abang-abang, gimana sih cerita awal lagu album dari Rhythm in the Air ini? Mungkin dari Kak Andi dulu, bisa gak sih menceritakan perjalanan album baru ini sampai bisa dilahirkan? Oke, kalau Rhythm in the Air ini bisa kita bilang sebagai hadiah buat Semeton Am Tenar dari perjalanan Am Tenar ke Jepang kemarin. Karena cikal bakal dari album In the Air itu lahirnya di Jepang. Itu cikal bakalnya ya. Oh. Nah, nanti untuk selanjutnya dari Mas Bewok.
atau Bang Igor yang lebih detail terkait dengan Langsung Redeem in the sutradaranya Air-nya nih, itu. dia sutradara dan gitu. dia yang punya lagu gitu. Oke, jadi kita loncat dulu nih ke Bang Igor. Gimana ceritanya bisa melahirkan Redeem in the Air? Redeem in the Air itu waktu aku di pesawat. Wih, Itu kan lumayan dulu 8 jam tuh ya. Mm-mm. Udah capek hati lah di atas pesawat. Terus pikiranku tuh habis ke Jepang nih ngapain gitu kan. Landing di Tokyo, di Narita, aku masih kepikiran ngapain lagi ya. Terus masih belum percaya aja kita bisa main di Jepang karena kita nggak pernah mimpi bisa main ke Jepang. Ngonsep juga main di luar negeri juga nggak ada gitu. Tiba-tiba dia dapat panggilan yang panitia datang hubungin serius beliin tiket. Kita berangkat gitu dan main di 3 tempat. Nah, selesai main di Tokyo di leg 2-nya kita main. Habis itu kan pada belanja-belanja tuh. Aku masuk ke satu toko mainan anak-anak tuh. Di situ ada tulisan restart from your start. Ini apaan nih gitu loh. Maksudnya secara kalimat English juga agak aneh di aku rancu gitu. Tapi keren juga sih restart from your start. Aku nggak tahu waktu itu kayaknya pengen jadi lagu deh gitu. Udah pas lagi main di Gifu, Bang Oyan dimintain sama teman-teman panitia, Bang buat lagu dong buat kita gitu. Jangan jadilah lagu yang belum ada judulnya gitu. Nah, akhirnya pulang dari Jepang, Bang Oyan bilang aku mau lanjutin lagu ini buat teman-teman di Jepang. Oh iya, aku cuma request pas aku lihat liriknya aku bilang ini pakai judul Akatsuki no Kuni aja gitu. Akatsuki no Kuni itu negeri matahari terbit gitu. Negeri akhirnya pakai itu. Jadi di konsepnya aku minta Pak Wen pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang sama bahasa Sasak gitu. Jadilah itu. Nah, kebetulan juga sebelum itu Bang Joe saya itu yang di Swiss ngasih lagu ke dia, ke kita. Sebelumnya kita punya lagu dibawain dia, sekarang gantian dia. Cuman dia bilang, Gor ini bahasa Inggris Gor, berani bawain gak? Nanti kita tanya Pak Wen dulu gitu. Terus Pak Wen, oke aman kok ini gitu. Akhirnya karena 2 lagu kan, mau bikin single tanggung. Udah hajar aja ke album gitu. Waduh, kalau album kan minimal 7 tuh, atau 8. Kita gak punya konsep lagi gitu. Kebetulan sebelum itu, waktu dari zaman Covid kemarin, aku bikin proyekan-proyekan kecil tuh sama teman-teman. Namanya Igor and the See-Through gitu. Jadi di situ ada lagu-lagu, beberapa lagu yang sebenarnya tahun ini udah mau recording nih gitu. Baru jadi 1 lagu, cuman mau dilanjutin dan dia itu bahasa Inggris. Konsepnya beda kayak Am Tenar loh. Dia tuh ada dia nggak punya genre gitu loh. Apa aja yang aku mauin aku gitu. Nah aku tawarin ke ini, aku coba-coba rekam sebentar terus pas didengar Bewok, lagu siapa nih? Lagu See-Through. Udah buat Am Tenar aja. Weh jangan dong gitu loh. Ini bahaya nih Pak Wen berat nih karena ini dia ngedap gitu kan dap itu jenis satu genre reggae gitu loh yang spesifik ya. Jangan yang berat di Pak Wen. Udah nanti aku paksa. Begitu dikasih Pak Wen mikir juga berat nih karena bukan style dia kan. Tapi Pak Wen belajar terus tuh. Akhirnya di redeem nih. Karena paling berat di redeem. Berat nih kalau lolos Pak Wen nih yang lagu lain lolos gitu loh. Bener begitu dicoba Pak Wen. Wah lagu lain kayaknya lolos nih gitu. Akhirnya jadilah kita rekaman lagu Redeem in the Air gitu ceritanya. Akhirnya terus lagu kedua, ketiga, keempat semua dari proyekannya yang di situ dipindahin semua ke situ. Jadi 8 lagu gitu ya. 9 lagu akhirnya gitu. 9 lagu berarti ya di album yang baru ini, Redeem in the Air. Nah dari kalau tadi kan Kak Bewok juga sempat disodorin ya sama Kak Igor mendengarkan lagu Redeem in the Air. Apa sih pertama kali kesannya waktu mendengarkan lagu itu? Karena kan cukup berbeda ya berarti dari lagu-lagu genrenya Am Tenar. Kalau dari Kak Bewok gimana tuh impressionnya? Jadi memang rekaman di rumah kan, di rumah saya kebetulan terus saya belum mendengar detailnya gitu. Saya dengerin dari kebetulan tempat recording dekat dengan dapur gitu kan. Dapur. Saya lagi ya masak-masak sedikit lah untuk makan. Kemudian saya dengar dari dapur tuh kok enak gitu. Bisa goyang ya. Bisa goyang kita ketika mendengar itu. Walaupun itu belum jadi detail pada saat itu. Masih apa ya.
masih kasar-kasar lah anunya. Cuman itu aja udah bisa bikin di bayangan saya kita bergoyang gitu. Nah akhirnya saya bilang ke teman-teman ini enak nih lagu gitu. Ini enak lagu, coba diseriusin gitu kan. Akhirnya kita serius terus garap ini. Tidak mudah memang, apalagi di WEN gitu kan. Karena ini lagu cepat kemudian berbahasa Inggris yang nafasnya aja kita harus benar-benar atur gitu untuk ngeluarin setiap liriknya gitu. Akhirnya Wen coba terus dengan dengan kemampuannya dia, ternyata alhamdulillah jadi itu lagu dan ya kita happy lah mendengarnya gitu. Oke, benar-benar dari dapur menuju ke rekaman. Dari dapur tapi ke rekaman. Nah kalau Kak Didit dari tadi nih diem-diem aja gimana waktu dengerin Redeem pertama kali? Kan beda tuh. Oh iya, untuk album ke-10 ini ya, semangat baru buat Om Tenar. Dan sampai ini lead vokalnya kursus nih, bahasa Inggris lagi. Oh kursus? Iya. Beneran kursus? Oh ya ampun. Soalnya liriknya kan sebagian besar Bahasa Inggris? iya di album. Jadi didatengin guru bahasa Inggris. Private? Pas take-nya. Jadi pas salah ngucap gitu. Style-style baru banyak di album ini. Dibantu Mbak Diana, guru bahasa Inggris. Oh. Ngucapnya doang. Oke. Kalau Kak Didit oke. Maksudnya kayak seru gitu ya? Seru, oke banget. Kita akan bertanya kepada yang membawakannya nih. Tadi kan sudah sempat mengeluh agak susah kalau saya bawakan. Gimana perjuangannya membawakan lagu baru? Dari awal saya bilang Gor ini berat saya nih Gor. Bewok juga saya bilang ini berat. Coba adanya coba. Tapi saya selalu kalau bahasa Inggris saya kurang gitu kan. Belum lagi bukan lagu saya cepet. Itu bukan, saya nggak begitu bisa gitu lagu-lagu yang cepet-cepet gitu. Coba adanya coba. Pokoknya ini benar-benar pekerjaan yang sulit. Tapi di setiap kesulitan itu kan, saya jalanin. Itu secara nggak sadar dari setiap kali ganti itu kan lirik pertama tuh nggak pernah bener tuh. Namanya kita lagi rekaman kan, ulang katanya si Mbak Diana ulang di ini nih cara ngucapnya gini. Igor lagi bilang, udah nggak usah kayak bule orang kamu sasak katanya, udah kayak sasak aja gitu. Jadi saya bilang mana yang didengar nih gitu. Tapi saya coba itu akhirnya manfaatnya saya jadi hafal lagu itu saking sering diulang gitu loh. Hafal karena sering diulang. Iya, jadi itu masih kasar-kasaran tuh saya rekaman itu. Jadi begitu tik beneran, saya hafal lagu itu gitu. Oke, menarik ya. Iya berat, susah, tapi lama-lama kok jadi enak gitu. Tapi gimana? Tadi kan kawan juga bilang walaupun berat tapi pas mendengarkan pertama kali itu gimana? Saya nyerah, saya sudah bilang Gor ini bukan lagu saya. Saya nggak bisa lagu yang ngedap tuh yang dibawain secara cepat tuh saya nggak bisa. Memang saya nggak bisa dari dulu. Saya nyerah gitu. Bewok bilang itu dari dapur itu coba orang belum coba kok coba. Itu sambil saya mangut ngerokok gitu kan. Udah, ya, akhirnya bener coba. Itu bolak-balik studio tuh. Saya paling sering bolak-balik ke studio gitu. Buat cobain satu lagu itu aja. Bener Igor, lewat di lagu yang ini ya udah 9 lagunya 8 lagunya aman gitu. Oke, berat ya berarti ya. Di Redeem ini paling berat. Oke, tapi gimana setelah menjalani masa berat itu kalau didengar lagi enak gak? Ya udah luar kepala aja sekarang kan gitu bawa ini kan. Karena itu sering bolak-balik gitu. Oke. Liriknya ganti. Bukan ganti liriknya apa? Cara ucapan. Gak apa-apa, itu berarti nanti harus didengerin sama teman Pro 2 ya. Karena memang ada proses-proses yang menyakitkan. Waduh, sangat-sangat berat. Sangat menyakitkan. Tapi aku mau bertanya, ini kan album ini tuh mengangkat tema rebirth ya? Atau lahir kembali. Itu tuh sebenarnya makna dari lahir kembali Om Tenar ini tuh apa sih? Itu yang kaitan yang ceritain restart from your start itu. Oh dari situ? Yes, jadi setelah kembali ternyata kok tiba-tiba kita rekaman akhirnya aku pikirnya
wah ini harus ribet nih, harus kita restart lagi dari awal gitu. Dari promo lagunya, dari manajemennya, segala macam harus di restart ulang. Seperti kayak band baru tuh keluar gitu loh. Oh, oke. Jadi pikiranku berarti itu sinyal yang aku dapat di Jepang itu berarti kita harus balik lagi start gitu ulang. Jadi nggak keluarin album mudah gitu, nggak di ini ternyata. Makanya sekarang apa lebih masif kita untuk promo lagu ini doang tuh. Nah, terus tadinya kan mau keluarin semua, tapi karena apa kita nggak punya duit banyak, jadi karena satu mixingnya tuh mahal, jadi kita kirim ke Mas Indra Q, keyboardisnya Slang. Ya. Di album The Best dia juga yang garapin, jadi kita kirim satu lagu dulu. Nah setelah dia balik, ini kayaknya kalau nunggu sampai 8 lagu lama nih, ya udah dirilis satu bulan sekali deh gitu. Supaya juga efektif di promonya gitu. Oke, itu dia tadi ya percakapan tentang album barunya Rhythm in the Air. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang Amtenar. Tapi kita dengerin dulu lagunya ini, kalau aku sih lagu kesukaan aku ya dari Amtenar. Judulnya adalah Stay With Your Love. Please stay with your love. Stay with your love. Oh yeah, yeah. Kami tidaklah lagi remaja, tapi semangat masih membara, takkan sirna.
stay with your love, stay with your love. Oh, yeah. Wuhu, masih di Music Live Chat sama Glo dan juga Am Tenar. Seru banget, lagu-lagunya emang membuat kita bergoyang kalau katanya abang-abang Am Tenar. Oke, kita bakal ngobrol lebih dalam lagi karena kita mau redeem in the air. Oke, ini kan tadi Bang Igor sempat mention kalau bakal merilisnya tuh pelan-pelan ya, satu-satu. 1 bulan 1 lagu. 1 bulan Sampai 1 9 lagu. bulan berarti. Sampai 9 bulan udah kayak menunggu melahirkan ya. Bang Igor jujur kita nunggu melahirkan 9 bulan. 9 bulan Iya. juga kita menunggu Redeem in the Air Iya. ini kelar. Iya. Oke, untuk lagu pertamanya itu Lagu pertama itu ya Redeem karena jadi gini. Biasanya di album-album Tenar itu kita yang nentuin lagu apa yang akan kita angkat. Tapi khusus buat Redeem kita survei. Kita dengerin ke anak-anak SMA dulu, kumpulin nilainya, terus ke mahasiswa, baru terakhir ke publik. Jadi dari semua itu kita kumpulin nilainya lebih paling tinggi Redeem. Sehingga Redeem yang keluar duluan gitu. Nah setelah itu baru nanti di bulan besok, bulan Juli ya. Juli tanggal 23 itu kita rilis yang Hold On To Your Dream. Itu lagu musiknya digarap di Stingray London, Inggris di tempat Mahal. ya, mahal. mahal lagunya. Jadi itu musiknya dibeliin gitulah sama produser, eksekutif produser Mas Handika Mularfa. Oke. Dia yang beliin, dia bawain kita ke Lombok. Saya pengen kalian bawain lagu ini tapi ini musiknya gitu. Jadi wah kebanggaan sekali tuh. Kita kan ngefans UB40 kan, sementara itu kayak studio rekamannya UB40 lah. Wah keren nih gitu. Akhirnya kita godok benar-benar jadilah Hold On To Your Dream. Ternyata lagu itu dapat banget feel-nya di Bang Wen. Karena Bang Wen tuh bukan gak bisa baca bahasa Inggris. Dia milih lagu kalau English. Jadi dia yang slow, yang kayak UB40 gitu ya. Kayak YouTube misalnya gitu. Tapi kalau yang speednya kayak Redeem, nggak pernah dia memang. Dari situ makanya tantangannya. Nah begitu dapat yang Hold On, dapat dia feel-nya. Des gitu. Jadi memang klop banget. Dan alhamdulillahnya itu jadi nomor hit kedua itu yang bisa keluar dari survei yang udah kita jalanin. Gitu. Oke, Hold ternyata On. ternyata ada. Survei juga. Iya, udah kayak orang mau skripsian ya. Dan Ada di surveinya. Redeem in the Air ini melengkapi single-single Am Tenar yang berkolaborasi dengan teman-teman musisi lainnya ya, seperti Reggae Indonesia itu dengan Ras Muhammad, kemudian Rinjani itu dengan Indraki sendiri, sekaligus 2 album terakhir itu jadi mixing engineer-nya Am Tenar, sama yang terbaru dengan Conrad Good Vibration dengan Lexa Aprigio. Nah, jadi di Redeem ini menandai seperti yang tadi Mas Igor bilang bahwa Am Tenar itu ya dengan usia abang-abang ini itu bersiap lagi untuk take off dengan perjalanan berikutnya dari 10 album yang sudah mereka keluarkan begitu. Dan di sini abang-abang semuanya bekerja keras, terutama dari video klip Bang ya. Itu dibuat H-2 sebelum dirilis. Nanti detailnya dari Mas Igor itu untuk video klipnya itu. Luar biasa, H-2. H-2. Udah kayak Ken Arok ya, ini bener-bener ini adalah sistem kabut semalam. Aduh, tapi aku mau tanya dulu ini sebelum kita nanya nanti ke Bang Igor gimana proses pembuatan video klip. Kenapa pilih tanggal 23 tuh Bang? Tadinya 1 Muharram. Waduh. Tapi tempat syuting yang tadinya udah kita siap-siapin ternyata minta reschedule gitu deh. Jadi
aku tuh paling nggak suka kalau aku sudah bikin lama, kan skripnya udah aku bikin lama tuh. Jadi Rhythm tuh udah belum selesai mixing aku udah bikin skripnya, videonya deh. Ketika aku dapat tantangan, wah gila ini harus mundur. Udah kalau gitu aku rubah konsep aja, pindah tempat gitu. Akhirnya cari tempat, teman budaya, konsepnya. Dapat lagi masalah, Mas Conrad yang teman kita Iya. featuring, itu dia nggak punya waktu gitu loh. Nggak buat bikin video tuh nggak punya waktu. Akhirnya kita nego, udah aku bikin pakai AI aja ya. Ah udah ajar aja lah, aman gitu. Ya udah bikin, Mas Andi bikin pakai AI, udah yang penting dia bisa keluar di layar gitu kan. Akhirnya konsepnya seperti itu. Jadi cuma pindah tempat doang kan. Nah, tapi satu Muharramnya nggak ketemu, nggak dapat waktunya. Akhirnya pakai tanggal 23 aja deh. Bulan aku lagi ulang tahun kan, daripada ngeluarin duit gitu. Udahlah, tanggal ulang tahun gua aja gitu. Akhirnya tanggal 23 tuh. Oh ternyata itu adalah alasannya karena ulang Iya nggak tahunnya Bang sengaja, Igor. iya nggak sengaja. Ya, ulang tahun masalnya di situ. Oh gitu. Aku kira ada anniversary apa tanggal 23 biasa begitu ya? Anniversary diri sendiri Bang Igor. Iya karena daripada keluarin duit aku udah tanggal 23 aja gitu. Cuman akhirnya tanggal 23 itu mepet banget 2 hari kan. Terus si Mas Rijal Sinam namanya yang editing bilang, "Bang berat nih Bang, udah kamu kerja aja udah pokoknya jadi gitu. Ini skripnya udah jadi gitu." Oke, tapi jadi akhirnya. Harus begitu, kalau Amtenar tuh kerja tuh keras banget, pokoknya pakai gitu deh, marah-marahin gitu, pokoknya harus bisa gitu. Aduh, takut banget kerja sama Om Tenar. Oh, syukur aku nggak ditendang nih. Berarti prosesnya seperti itu ya. Video klip juga ada tantangannya tadi juga. Abis itu banyak hal-hal yang ternyata terjadi. Aku mau tanya, kenapa sih milih di album ini tuh pakai bahasa Inggris? Itu karena materi yang ku punya di Igor di situ tuh English semua gitu. Sementara lagu yang dari Bang Jo juga udah English. Jadi jomplang dong kalau ada Indonesianya. Akhirnya Bewok bilang, udah nggak apa-apa hajar Inggris aja kali ini deh. Kita cari yang beda gitu. Oke. Akhirnya aku korbankan yang proyekanku sama bandku yang satuan, aku pindahin ke Amtenar. Nah, aku juga agak was-was kan, bisa nggak sih ini gitu. Ternyata setelah diolah sama Bang Wean sama Bang Bewok lewat lewat aransemennya, malah dia lebih bagus dari yang aku pikirin gitu loh. Jadi keren lah semua akhirnya gitu. Iya sih, Amtenar sekarang benar-benar terlahir kembali dengan ala-ala lidah British ya, ala-ala Amerika. Tapi Pakai jangan bahasa jangan Inggris. pikir kita mau go internasional ya, enggak sama sekali enggak. Siapa tahu loh, Bang Igor siapa Enggak, tahu. enggak, kita emang enggak pernah mau bikin ekspektasi dari dulu, kita enggak mau terikat sama mimpi itu enggak. Oh, Udah jalan wow. aja. Ya paling enggak nanti kalau diundang ke Gili misalnya ada bule-bule ya kita punya lagu sendiri gitu aja sih. Biar bulenya ngerti ya. Terus atau kalau main di GP gitu udah supaya kita ada lagu Englishnya gitu aja sih. Oh. Sederhana itu. Wah, Gitu aja sih. dari sederhana tapi tenang aja ya. Kemarin bisa manggung ke Jepang loh dari mimpi Lah, gitu sesederhana itu. Oke, ini bagus banget ya tanggal 23 ternyata hari ulang tahunnya Bang Igor. Dan berarti ini baru dirilisnya bulan Juni ya? Baru Juni 23. Baru 23 bulan- Juni. 23 Juni, nanti akan hadir lagi lahir kembali di 23 Juli. Juli. Dengan Hold On to Your Hold Dream. On-nya. Apa judulnya kan? Hold On to Your Dream. Hold On to Your Dream. Kita tunggu nanti di tanggal 23 Juli. Berarti sampai Maret dong albumnya kelar ya? Iya, Ya, Maret. Maret ya? Maret Maret 2020. 23 Maret 2000. 2027. Iya mungkin itu kan rencana ya, rencana apa namanya yang coba terbersit gitu di otak-otak kami. Cuman nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang ada sesuatu yang menentukan itu harus maju atau harus mundur nantinya, ya kita jalani aja. Itu kan hanya planning apa ya, planning yang tidak baku lah untuk kita jalani. Oke, berarti dinikmati aja prosesnya Mati ya. aja. Aduh, ini kan perlahan-lahan ya. Jadi munculnya jadi 1 bulan satu lagu, 1 bulan 1 lagu. Nah, karena ini pelan-pelan lahirnya, apakah Amtenar udah punya gebrakan selanjutnya, udah mau bikin album lagi nggak sih? Atau masih kayak ya udah deh aku masih mau mempromosikan Redeem in the Air? Atau masih dalam proses pengen bikin album baru? Iya kalau planning gambaran planning itu selesai album Redeem yang 9 ini, katakanlah 9 bulan gitu selesai.
di bulan ke-10-nya kita mau recording lagi rencananya. Tapi konsepnya beda lagi. Mungkin banyakkan lagu Sasak kali. Karena kita belum pernah coba tuh try it tuh Sasak language gitu. Wow, menarik Pengen banget. tuh. Bayangin dari Inggris ke Sasak ya. Ya. Next album aku tunggu-tunggu. Kita nggak tahu nanti next album lagi mungkin Jepang bahasanya. Bahasa Arab sih. Oh, pakai bahasa Arab kita Oh. tungguin. Bener-bener lucu reggae tapi bahasa Arab, Arab, kita ya. masih tungguin. Berarti ternyata udah ada planning ya? Udah ada rencana? Ya, jadi disiapin aja di otak dulu. Nanti itu kan biasa ke trigger tuh kalau pasan wah aku harus wujudin kayak gitu. Iya sih Kayak benar gitu ya. sih. Berarti kayak ya udah dijalanin aja dulu. Jalanin aja dulu ini gitu. Oke, nah tadi Bang Igor aku lupa nanya, kenapa maunya satu-satu lahirnya? Kenapa kayak nggak brojol samaan gitu 9? Ya itu karena aku ingin algoritmanya itu kebacanya enak di kitanya juga di Amtenar sama di platform gitu loh. Jadi kalau misalnya 1 bulan nih dari 23 Juni sampai 23 Juli itu berapa viewers sih? Nah kayak sekarang nih Redeem dari mulai launching kemarin tanggal 23 sampai 12 hari sekarang ini sudah sampai 12.000 viewers di YouTube. Berarti kan sehari 1.000 kan. Itu kalau untuk band indie katakanlah seperti Amtenar tuh luar biasa tuh gitu loh. Bisa sehari ngumpulin 1.000 viewer di YouTube loh. Itu Iya. sekarang. Nah jadi kita juga enak mengukur nih berarti Redeem dapatnya segini nih sebulan. Nah, besok bulan belakang lagu Hold On dapatnya segini. Sama kita juga lebih apa ya? Be prepare. Lebih dalam lagi untuk promonya gitu loh maksudnya. Analoginya begini aja. Analoginya ya. Kalau 9 karung beras kita bawa sekaligus, itu kan berat. Oke. Jadi satu-satu aja dulu kita bawa. Itu aja analoginya. Apalagi kita udah tua gitu. Hei, semakin tua semakin ini loh, semakin mahal. Iya, semakin menyala abangku. Nah, aku mau bertanya karena kan Amtenar ini adalah band legenda Lombok ya. Dan juga memang Agenda lah. Enggak lah. menurut aku legenda, menurut aku ya sebagai generasi Z gitu adalah salah satu band yang mungkin memantik anak-anak seumuran aku ini mulai berani berkarya lagi. Nah, kalau menurut abang-abang Amtenar ngelihat perkembangan anak-anak yang sekarang udah berani bikin lagu, apalagi untuk perkembangan reggae di NTB atau mungkin Pulau Lombok, gimana sih ngelihatnya? Mungkin dari Bang Bewok boleh. Kalau perkembangan reggae kan memang dari saya masih anak-anak, dari saya masih kecil itu reggae udah ada di Lombok gitu. Udah ada dulu di Pondok Senggigi dimainin reggae, kemudian kita juga taunya band-band reggae itu dari live musik yang ada di Senggigi gitu kan. Jadi udah perkembangannya memang udah lama reggae di Lombok ini. Melihat situasi sekarang, anak-anak muda sekarang juga perkembangan untuk merekod lagu dan menghasilkan sebuah lagu itu cepat. Karena mungkin teknologi sekarang udah mulai maju ya. Jadi cepat aja mereka melahirkan sebuah lagu dan saya pikir kualitas teman-teman kemudian anak-anak yang sekarang itu lebih dapat feel-nya gitu dibanding dengan kita yang analog zaman dulu lah yang tidak terlalu modern, mengikuti modernisasi. Oke, berarti memang ada perbedaan lah ya. Iya, ada lah, anak-anak pasti. zaman sekarang sama mungkin yang terdahulu dalam menyanyikan reggae. Tapi senang gak sih ngelihat kita udah mulai, menurut aku ya soalnya di zaman aku di generasi Z itu udah banyak banget loh band-band indie Lombok ya. Semakin banyak semakin bagus. Ini kan bukan persaingan ya, tetapi saling rangkul gitu. Iya. Jadi semakin banyak berkembang musik-musik yang sekarang itu semakin bagus. Kita juga mendapatkan manfaatnya gitu dari perkembangan ini gitu. Jadi kita juga orang-orang penikmat musik itu bisa memilah dan memilih gitu. Sekarang apa sih genrenya ini, yang ini. Tapi ya Amtenar ya tetap konsisten di reggae-nya lah. Oke, benar sih menurut aku memang konsisten itu kunci kesuksesan. Asik, makanya aku belum sukses, belum konsisten. Oke, ini aku juga sempat mendengar tagline-nya Amtenar ya. Dari Lombok untuk Indonesia agar dunia mendengar. Sebenarnya tuh dari tagline ini tuh abang-abang tuh punya
apa sih pesan yang pengen disampaikan? Karena aku juga mendengarnya sih lumayan dalam ya. Mungkin dari Bang Didit, apa menurut Bang Didit? Satu-satu dulu dong, satu-satu. Oh iya deh, dari Bang Igor. Tagline-nya. Itu aku lupa dulu tahun berapa dapatnya itu ya 2012 atau 2014 dulu aku dapatnya dari Lombok untuk Indonesia agar dunia mendengar. Aku lihat band-band lain tuh punya tagline gitu kan. Kayak dulu slang gak pernah ada matinya kayak gitu. Aku pengen deh punya yang kebersit itu. Sama seperti waktu ku ciptain Stay With Your Love lah. Itu gak ada lagunya, cuman kalimat itu doang. Stay With Your Love, udah di kepala cuman itu. Tapi rumah ambil gitar, jalan-jalan 3 jam lah Stay With Your Love itu jadi. Kasih ke Bang Wayan, digarap jadi gitu. Jadi aku gak pernah simpan sesuatu yang berat-berat di kepala aku. Ketika aku dapat kalimat itu udah bodo amat gitu loh. Ini mau terwujud atau enggak dari Lombok untuk Indonesia agar dunia mendengar udah cukup gitu. Tapi ternyata tagline itu membawa kita sampai ke Jepang gitu loh maksudnya. Wah, Mewujudkan dirinya. Mewujudkan ya, dirinya. Kayak gitu. Berarti dari kata menjadi doa. Kayaknya gitu sih. Cakep sekali, asik. Aku benar-benar bijak ya berdiri di sini, berduduk sih ya. Oke, ini album ini bisa kita dengarkan di mana dan kita nonton di mana aja. Oke, untuk Redeem in the Air dan lagu-lagu Amtenar lainnya yang ada di album ini dan album lainnya itu salah satunya kalian bisa dengarkan di RRI karena officially untuk Redeem in the Air itu akan diputar perdana di radio ya. Itu hanya di Pro 2 RRI dengan jaringan-jaringannya. Kemudian di digital platform. Salah satunya ada Spotify, iTunes dan segala macam. Dan YouTube pastinya. Itu jejaring-jejaring untuk mendengarkan dari Redeem in the Air ini. Oke, YouTube-nya apa Kak namanya? Amtenar Official. Amtenar Official. Jadi bisa kamu dengarkan. Ini perdana banget ada di radio di RRI Pro 2 Proud. Jadi jangan lupa juga didengarkan ya karena 1.000 orang satu hari. Gokil. Kita bikin dia jadi 2.000 per hari ya. Oke, terima kasih ya Bang-abang Amtenar. Aduh, sangat-sangat semoga segera ya album Sasaknya aku tunggu. Insya Allah. Tapi di bulan April berarti ya? Bulan ke-10 berarti tahun depan. Oh iya bulan ke-10 gak apa-apa lah kita tunggu dulu ya 9 bulan. Kita kan juga dikandung 9 bulan jadi kita juga harus sabar menanti nanti lahir-lahirnya anak-anak dari abang-abang Amtenar. Thank you sekali lagi dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan menonton aku, Glo dan juga abang-abang Amtenar. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 di Denpasar dan juga Singaraja. Kita ketemu lagi di Music Live Chat lain kali. Bye-bye. This is number 5. You turn it up now. Conrad with vibration on side. I'm Turner, sing for them. Yes, man, happy we don't care. Alright. Reggae roots in the system, DJ drum it with the flame. Alright. I'm Turner, sing it again. Flashing lights and smoky skies. We're dancing to the sunrise. Every beat electrifies. Let the fire in our eyes. From the beach to the city vibe. Rush the groove and neon lights. Feel the rhythm come alive. Let your spirit take the ride. Hands up, no hesitation. Love and vibration. The dark with celebration. It's a reggae sensation. We got a rhythm in the air. Everybody, everywhere. Jump higher, feel that fire. Lose yourself, we don't care. Turn it louder, DJ play. Let the island lead the way. This is love, this is life. Rhythm in the air tonight. Boom, 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 let the bass consume. Start to the beat, make the dance all room. Hands up high, heart in tone. Rhythm in the air, make room. Girls in glow, boys in motion. Ocean waves, pure emotion. Fight so strong, it's devotion. We want love in locomotion. Spirit rising,
energy flow from Mataram to Tokyo. We shine like gold, let the whole world know. Stop the lazy while it's slow. Feel the heat, let the energy flow. From Mataram to Tokyo, we shine like gold, let the whole world know. We got a rhythm in the air, everybody, everywhere. Jump higher, feel the fire, lose yourself. We don't care. Turn it louder, DJ play. Let the island lead the way. This is love, this is life. Rhythm in the air tonight. Wave your flag no matter where you from. From small island to world so wide. And after now people boom. And young let the melody spark. Yes, and they bright thunder in the dark, yeah. Stand like a bright like the DPM. One track foot, all the same rhythm. Feel that push, let the bird beat slam. Long go fast, over there. Music Live Chat. Music Live Chat.